Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di perkuliahan praktikum CAD 1 2 dimensi hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran untuk pembuatan gambar teknik untuk alat yang disebut masinis jack. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara pembuatan untuk gambar proyeksi komponen base. Nah, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tersebut dengan membuat gambar proyeksi untuk komponen swivel dan bolt. Oke. Jadi fokus kita hari ini membuat gambar proyeksi untuk dua komponen ya, yaitu swivel dan bolt. Seperti biasa, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk memulai pembuatan gambar teknik ya untuk proyeksi dua komponen, maka seperti biasa kita aktifkan dulu software AutoCAD Mechanical-nya. Kita klik dua kali di sini. Kalau dia sudah kita klik, nanti dia akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita open file yang sudah kita buat di pelajaran sebelumnya. Kita klik tadi open, muncul di sini. Kemudian kita cari folder ya, tempat penyimpanan file yang kita buat sebelumnya. Oke, di sini pastikannya pada saat kita membuka di bagian files of type, pastikan formatnya dalam format drawing.dwg. Nah, kita pilih file yang kita buat kemarin. Misalnya kemarin kita buat masinis jack 2026 ya. Kemudian kita klik open. Maka filenya akan proses open ya. Kita tunggu sampai filenya open. Nah, di pertemuan terakhir kemarin, kita sudah membuat gambar proyeksi komponen base. Nah, sesuai target kita hari ini, kita akan melanjutkan pembuatan gambar proyeksi untuk dua komponen ini ya, swivel dan bolt. Nah, pelajaran pertama hari ini, kita akan memulai dulu membuat gambar proyeksi untuk komponen swivel. Oke, kita klik lagi di AutoCAD Mechanical. Nah, selanjutnya kita akan tempatkan dia di sebelah kanan dari gambar proyeksi base ya. Kita akan tempatkan dia di sini. Nah, untuk pembuatan gambar proyeksi harus seragam ya. Jadi kalau misalnya di gambar proyeksi komponen base, di sini kan ada gambar tampak depan, tampak kanan, dan tampak atas. Maka di gambar proyeksi untuk swivel pun juga harus kita buat seragam, yaitu tampak depan, kanan, dan atas. Supaya apa? Supaya dengan pembuatan gambar proyeksi yang seragam ini, kita akan bisa mudah nanti untuk membuat gambar proyeksi assembly-nya. Oke, kita mulai ya. Kita lihat dulu gambar referensi untuk swivel. Kita akan mulai di sini tampak kanan, tampak depan, di sini tampak kanan. Pertama, kita akan mulai dari tampak kanan di sini. Kita cek di sini ya. Ini radiusnya 22. Berarti kalau radius 22, diameternya adalah 2 kali dari radius, yaitu 44. Kita mulai dulu dari ini ya, dari lingkaran. Kita klik circle, pilih di center diameter. Tempatkan dia, kita kira-kira tempatnya di sini. Klik. Masukkan tadi diameternya 44, enter. Kemudian kita cek lagi. Dari center sampai ke bagian atas, ini jaraknya ya. Kalau di sini nggak kelihatan, kita lihat di gambar kanannya. Lihat jarak dari sini sampai ke bagian atas ini adalah 50. Maka kita bisa buat garis referensi sini, klik line. Ya, pastikan dia ini referensi center pointnya udah kepilih. Tempatkan dia, arahkan ke vertikal ke atas, masukkan angkanya 50. Enter. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan buat di sini kan ada jarak dari sini ke sini itu kan 32. Kita buat dulu ya line. Kita buat dulu bebas sini. Klik. Pastikan dia panjang horizontalnya 32. Enter. Kemudian kita move ya, klik move. Klik sketch line ini, lalu klik kanan. Pilih di sini midpoint. Kalau dia belum muncul, kita bisa klik dulu di klik kanan ya. Kita escape dulu, escape, klik kanan, pilih option. Ini untuk memunculkan apa namanya semua pilihan untuk objek snapnya.
Ini kalau misalnya ini ada kesalahan, kita ulang. Pilihnya DS ya, drafting setting. Nah, sampai muncul di sini, pilih DS drafting setting. Klik di object snap, pastikan kita pilih select all. Lalu 3D object snap-nya juga kita pilih select all ya. Baru kemudian kita klik OK. Nah, baru kemudian kita klik move. Klik sketch line, lalu klik kanan. Pilih di sini midpoint. Nah, sampai muncul simbol warna hijau bentuk segitiga, itu simbol midpoint. Klik, tempatkan dia di sini. Oke. Selanjutnya, ya kita akan buat di sini kan ada garis miring ya. Nah, garis miring ini kita klik line lagi. Pertama, arahkan sini titik awalnya di sini di midpoint dari garis. Klik. Lalu di sini kita arahkan ke arah lingkaran, pastikan sampai muncul simbol tangan. Nah, begitu muncul simbol yang warna hijau ini, yang ada lingkaran, kemudian di atasnya ada garis, itu simbol tangan. Kita klik kanan, enter, klik enter. Lalu untuk membuat gambar garis yang sebelahnya ada dua cara. Kita bisa klik lagi, ya, klik titik awalnya di sini, lalu arahkan dari ke lingkaran sampai muncul simbol tangan lagi. Klik ya. Ini cara pertama. Cara kedua, ini kita hapus dengan melakukan proses mirror. Klik di toolbar mirror, klik garis ini yang akan kita mirror, klik, lalu klik kanan. Nah, di sini kan ada pilihan specify first point of mirror line. Kita klik ya, referensi untuk mirror line-nya. Titik pertama 1, kemudian titik 2, klik. Lalu erase source object, pilih no supaya referensi awalnya tidak dihapus. Ini cara kedua untuk membuat garis ya yang simetris terhadap garis yang kita mirror tadi. Oke, kalau udah, kemudian di sini bisa kita trim ya. Kita trim garis yang nggak perlu, ini kita trim. Ini juga kita trim. Kemudian kita klik. Di sini kan ada referensi lagi. Pertama ini garis lubang ini. Kemudian juga garis lubang berulir yang dalam bentuk garis putus-putus ya. Kita lihat dulu di sini, ini kan lingkaran ini diameternya berapa? Ini kita lihat di sini, diameternya 16. Klik lagi circle, pilih center diameter, klik. Tentukan titik pusat lingkarannya ya. Kita arahkan ke sini sampai muncul nih simbol ini. Klik. Masukkan dia diameternya 16, enter. Oke. Kemudian kita akan membuat ini ya. Ini kan ada referensi garis lubang. Berapa ukuran lubangnya nih? Ini kalau garisnya seperti ini kan ada dua garis putus-putus di kiri dan dua garis putus-putus di kanan. Ini menunjukkan lubang yang berulir ya. Nah, berapa ukurannya? Lihat di sini untuk bagian ulirnya di sini kan panjangnya 28, panjang total lubangnya 32. Diameternya M20. Jadi lubang berulir dengan ukurannya M20. Oke, gimana cara membuatnya? Kita klik lagi ke AutoCAD Mechanical. Untuk membuat gambar lubang berulir, kita klik di sini ada konten. Di tab konten kita cari di sini ya. Nah, di sini kan ada kelompok holes. Holes-nya kan ada true hole, artinya lubang tembus tapi dia tidak berulir. Blind hole ini artinya lubang yang tidak berulir ya, lubang biasa tidak berulir, cuma dia ibaratnya itu tidak tembus ya. Jadi jaraknya kita tentukan. Kemudian tapped true hole, ini lubang yang berulir tapi dia tembus. Sedangkan tapped blind hole ini lubang berulir tapi dia tidak tembus. Nah, untuk keperluan kita gambar ini masuknya kategori tapped blind hole ya. Jadi kita klik ini, klik. Oke. Kita tunggu sampai muncul. Nih muncul Windows tapped blind hole. Kita expand di sini. Cari standarnya, kita pilih standar JIS ya. Standar JIS, pilih regular thread metric. Klik JIS B205 regular thread metric. Nah, kita pilih yang front. Pertama kita buat dulu sembarang ya, jangan kita langsungkan di sini. Kita klik dulu di sini. Lalu arahkan dia ke sini. Klik. Nah, cari M-nya kan 20. M20. Ya, kita klik di sini finish. Nah, ya, kita arahkan dulu di sini. Di sini kan
ada dimensi yang berubah ini, kita masukkan tadi untuk bagian yang berulir kan 28. Enter ya. Nah, ini sambil kita cek. Sambil kita cek, ini kita klik line ya, kita tutup dulu di sini. Ini untuk garis bantu ya. Sambil kita cek dimensinya. Dimensinya sudah benar atau belum? Dari sini sampai sini 28 ya. Oke, nah sekarang karena dia 28, maka kan harusnya tadi panjang totalnya kan 32. Nah, sebelum kita lanjut, ini kan masih satu kesatuan ya lubang. Ini kita explode dulu. Klik yang referensi lubang, lalu kita klik explode. Maka dia akan pecah. Baru kemudian kita offset ya. Di sini kita offset. Masukkan angka 32 untuk offsetnya. Klik garis ini, arahkan ke sini. Oke, dah. Kalau udah, berarti ini bisa kita move ya. Kita move dua garis ini. Klik kanan. Nah, specify both point-nya di sini, lalu tempatkan dia di sini. Oke. Udah. Kalau udah, kita trim bagian yang tidak diperlukan. Ini kita trim 1. Ini juga kita trim 2. Ini kita trim. Ini juga kita trim. Trim ya. Lalu bagian yang ini juga ini kita trim. 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 Nah, lalu yang ini kita extend. Tuh. 2. Nah, kelebihan yang garis lebihnya ini kita trim juga nih. 1 2. Lalu bagian yang ini juga kita extend. 1 2. Nah, garis yang ini kita delete. Oke ya. Ini sudah hampir siap. Berikutnya, ini kan sudah kita buat, ini kita move ke sini. Kita klik move. Pilih garisnya yang ini ya. Untuk garis bantu ini nggak usah kita pilih. Jadi kita pilih garis referensi lubangnya, lalu klik kanan. Tentukan base point di sini, lalu pindahkan dia ke sini. Oke, ya. Nah, kalau udah, ini untuk persiapan berikutnya supaya tidak untuk gambar tampak kanan kan dia juga ada gambar referensi ini ya. Ini kita copy ya, copy dulu. Kita copy. Kita tempatkan juga lagi dia di sini. Ya, ini untuk antisipasi pembuatan lubang berikutnya. Untuk sementara ini kita move, kita pindahkan. Pindahkan dulu di sini. Nah, berikutnya kita akan lanjut untuk gambar lubang karena dia tidak kelihatan dari tampak depan langsung. Karena dia kan tersembunyi, maka kita harus ubah dia menjadi garis putus-putus. Klik dulu di sini. Klik, lalu di sini line-nya kita ganti menjadi arm tree. Oke ya, arm tree. Oke, udah siap jadi satu. Ya, untuk tampak kanan udah, tinggal referensi garis sumbu dan center mark yang perlu kita tambahkan. Kita tambahkan dulu center marknya di sini. Klik ya. Ini pilih center line cross. Klik di sini, tempatkan dia di sini. Tuh. Lalu kan sampai sini. Ini juga ini, klik. Nah, ini kita tinggal geser ke sini sedikit. Oke. Jadi sudah kita buat ya untuk gambar tampak depan. Oke, gambar tampak depan sudah siap. Ini seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembuatan tampak samping kanan, gambar proyeksi tampak depan ini harus kita jadikan blok dulu. Kita klik create block. Ya, pastikan di sini namanya swivel depan ya. Buat huruf besar ya. Kita aktifkan caps lock, tulis swivel depan. Oke, klik pick point, misalnya pick point-nya di sini di center point lingkaran. Lalu klik select object, pilih keseluruhan sketch untuk tampak depan swivel. Klik kanan, oke. Maka ini sudah jadi blok. Kalau udah, seperti biasa, posisinya kan kita tempatkan di sini. Jadikan ini sebagai fix view ya. Caranya kita klik di annotate, di konten ya.
bukan konten, parameter. Harusnya ada di ini, lagi nggak muncul nih. Home. Oke, kita klik di sini. Palette group. Show tab. Parametrik ini kita centang. Nanti akan muncul ya parametrik. Nah, ini kita pindahkan dulu di sini supaya nggak jauh. Di sebelah konten, nik parametrik, klik. Jadi kalau tidak muncul tab parametrik, kita pilih tadi di sini ya. Pilih show tabs, pastikan di parametriknya muncul. Lalu kita klik dulu di fix. Pertama 2 titik ya di sini. Bisa kita kunci ya, nih sini 1. Klik lagi fix, 1 lagi di sini. Ini untuk membuat gambar proyeksi tampak depan ini dia terkunci, tidak bisa bergerak lagi. Lalu kemudian tampilan dari geometri ini yang masih muncul, kita hide ya dengan pilih hide all. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan tampak kanan dari swivel. Seperti biasa di sini kita akan ikutin ya referensinya seperti ini ya. Nah, pertama kita buat dulu garis bantu. Garis bantu kita klik di tab home, klik line. Misalnya referensinya di sini, klik. Nah, misalnya kita buat di sini masukkan garis bantu 55, enter. Lalu kita akan buat di sini kan rektangular ya. Sketch rektangular ukurannya 32, tingginya 72. Jadi kita klik di sini, pilih di rektangular, pilihnya corner ya. Corner to corner. Klik di sini, arahkan. Nah, ini kan kondisi dimensi horizontalnya masukkan 32. Lalu tekan tab, masukkan dimensi vertikalnya 72. Enter. Udah. Kalau udah, jangan lupa kita klik sketch rectangle ini, kemudian kita explode. Kita pecah dulu ya. Lalu garis bantunya ini kita delete. Selanjutnya kita akan buat di sini kan ada nih referensi titik pusat di sini kan 22. 22 bisa kita offset di sini, offset. Masukkan offsetnya 22, enter. Klik garis yang bawah, arahkan ke sini. Ini akan menjadi garis bantu untuk sumbu ya, sumbu lubang. Kemudian lihat di sini kan karena diameter lubangnya 16, maka kita offset ya. Setengah dari 16 kan 8. Kita klik offset, masukkan angka offsetnya 8, enter. Klik garis ini, arahkan ke atas, lalu klik lagi garis ini, arahkan ke bawah. Jadi referensi gambar lubang nih sudah siap ya. Nah, sekarang ini 2 garis referensi ini kita jadikan lainnya menjadi line arm tree supaya menjadi garis putus-putus. Oke, sekarang berikutnya kita akan buat ini ya, lubang. Lubang tadi ini sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Jadi di sini kita kan referensi tadi udah kita buat. Ini bisa kita move nih. Klik move, pilih sketchnya ini. Nah, klik kanan, pilih specify base point di sini, klik, pindahkan dia ke sini. Oke, jadi ya. Selanjutnya garis referensi sebelumnya kita delete ya, kita hapus. Nah, ini ini agak sedikit bergeser. Kita klik move. Pilih dia ke ini dia, midpoint. Oke. Lalu karena dia posisinya kan tidak terlihat langsung dari tampak samping, karena terhalang, ini kita ubah layer ini, garis ini menjadi arm tree ya. Lalu kemudian juga lihat referensi ini, garis ini akan kita buat center line menggunakan referensi garis ini. Nah, kemudian garis bantunya tadi ya kita pilih yang sebelumnya, kita hapus sehingga hanya menyisakan garis sumbu. Nah, selanjutnya berarti kan gambar untuk tampak kanan ini kan sudah siap. Nah, ini kita buat dulu bloknya ya. Kita klik create block. Pilih di sini kan tadi ada, cari yang swivel depan. Kita ganti tulisan depannya menjadi kanan. Klik pick point, tempatkan dia misalnya di sini. Ya. Kemudian klik select object, pilih keseluruhan
loket tampak kanan swivel, lalu klik kanan, klik OK. Maka dia akan menjadi blok ya. Selanjutnya kita tinggal mengunci dia dengan dimensi, karena kalau tidak kita kuncikan dia masih bisa bergerak seperti ini. Nah, caranya gimana? Kita klik lagi di tab parametrik. Kita klik di sini ya, constraint untuk collinear, klik. Buat nih garis sumbu ini berimpit dengan ini. Ya. Nah, kalau ini kan udah kita kunci collinearnya, berarti kan dia masih bisa bergerak ke sini kan. Nah, sekarang kita tinggal kunci dia dengan dimensi. Klik linear. Klik ini. Lalu klik di sini. Tempatkan dia dimensinya misalnya 50. Enter. Oke, kalau masih kurang kita buat 55. Enter. Udah, kita klik enter. Supaya constraint dan dimensi tidak kelihatan, kita klik hide all ya. Hide all di geometric, hide all di dimensional. Oke. Sekarang sudah hampir siap ya. Selanjutnya, di gambar referensinya ternyata kan ada garis potongan ya. Gimana cara membuatnya? Nah, referensi swivel kanan ini akan kita edit. Kita klik 2 kali di blok swivel kanan ya sampai muncul reference edit, lalu kita klik OK. Nah, nanti kan muncul nih kondisi edit untuk blok. Nah, pertama karena dia akan kita edit, pertama di sini kita ubah nih garis putus-putus layernya menjadi AM0. Oke. Lalu berikutnya di sini juga ini harus kita ganti AM0 ya. Ini ganti menjadi AM0. Nah, sedangkan yang ini 1, 2, 3, 4 ini ganti menjadi AM4. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan buat ya. Kita cek lagi, kita akan buat di sini kan karena dia dipotong. Karena dia dipotong harus ada arsiran. Klik. Ini area ini diarsir. Kemudian area ini juga diarsir. Oke. Kalau udah ya, berarti kan udah nih. Kita tinggal save changes. Karena dia berubah dari referensi swivel kanan original menjadi swivel kanan potongan, berarti nama ininya kita ganti. Kita tambahkan perbedaannya jadi swivel kanan potongan. Klik OK. Nah, sekarang ya, swivel kanan ini menjadi blok yang berbeda ya. Jadi kalau kita cek di insert, kita cari di sini, lihat swivelnya. Ini swivel depan, swivel kanan. Ini swivel kanan biasa, ini swivel kanan potongan. Kita klik swivel biasa, lihat berbeda kan? Dia masih kondisinya awalnya sebelum dia dipotong. Sedangkan swivel potongan begitu kita munculkan dia akan seperti update perubahan terakhir. Oke, kalau udah ini udah ya. Jangan lupa kita cek lagi di parametrik, coba kita show all. Nah, dimensinya masih kelihatan, hide all lagi. Kemudian show all, ya, collinearnya muncul, hide all lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan tampak atas swivel. Untuk pembuatan tampak atas swivel, kita bisa buat referensi garis ya. Misalnya dari sini, klik. Buat dia di sini referensinya misalnya 85 ya. Enter. Nah, kemudian di sini kan dia ukurannya diameter ini kan 44 di tingginya 32. Berarti klik lagi di rectangular. Di rectangle ini ya. Rectangle, pilih corner to corner. Klik garis ini. Ukuran horizontalnya masukkan 44, lalu tekan tab. Kemudian vertikalnya 32. Enter. Jangan lupa kalau sudah jadi, ini kita klik lalu explode. Kemudian garis bantu ini kita hapus. Nah, berikutnya di sini kita buat garis bantu ya. Garis bantu untuk ini. Dari sini sampai sini. Pastikan sampai muncul simbol object snap perpendicular ya untuk menunjukkan ketegak lurusan. Klik lagi line.
Ya, klik di sini referensi awalnya, lalu tempatkan dia di sini. Oke. Lalu buat lagi garis bantu dari sini ke sini. Oke. Oke. Sekarang kita akan buat dulu garis bantu ya. Ini garis bantu kan, dari sini sampai sini. Jadi garis bantu ini kemudian kita trim. Ini kan untuk garis bantu sumbu nanti. Ini untuk menunjukkan referensi lubang ini. Diameter lubang ini kan tadi 16 ya. Berarti kita offset 8. Karena kan radiusnya. Nih, klik garis ini ke kanan, lalu klik lagi garis ini ke kiri. Jangan lupa, ini dua garis ini langsung kita ubah layernya menjadi AM3. Ya. Lalu ini garis bantu ini kita trim. Oke. Nah, ini udah muncul. Lalu ini juga sudah muncul. Nah, sekarang tinggal referensi lubang ini ya. Nah, cari untuk referensi lubang, kita pilih lagi di konten. Klik lagi tapped blind hole. Nah, masih di JIS B205 regular thread metric, pilih sekarang yang top. Tempatkan dia dulu di luar ya, klik. Lalu klik kanan, pilih M-nya M20. Next. Panjangnya tadi threadnya kan 28. Oke, finish. Nah, oke ya, seperti ini. Kalau udah, jangan lupa ini kita explode. Explode juga. Oke, kalau udah, kemudian di sini kita move ya. Klik move. Klik ini untuk sketch lubang. Lalu klik kanan, pilih specify base point-nya di sini di center. Tempatkan dia di sini. Nah, oke. Kalau udah, referensi garis bantunya ini hapus. Referensi garis bantu ini juga hapus. Nah, sekarang sudah oke ya. Tampak atas ini sudah kita buat. Tampilannya seperti ini. Kalau udah, ya, ini jangan lupa kita jadikan blok. Kita klik create. Lalu pilih tadi di sini kan swivel ya. Swivel, klik swivel depan. Nah, ganti kata depannya menjadi atas. Klik pick point. Pick point-nya dipilih di center sini. Lalu klik select object, pilih sketch untuk swivel atas. Klik kanan. Oke. Nah, sekarang dia menjadi blok. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita kunci ya, karena dia masih bisa bergerak nih. Nah, ini kita kunci pertama dengan ini. Sebelum kita kunci tadi masih ada yang kurang ya. Ini kita edit dulu ya. Klik. Karena yang kurangnya apa? Ini kan lingkarannya harus ada garis sumbu. Maka ini kita tambahkan dulu dia di sini. Oke. Jadi garis ini bisa kita hapus ya. Ini kan yang garis yang ditimpanya itu bisa kita hapus sehingga garis lubangnya ini dia menunjukkan lubang ini ya, garis sumbu untuk lubang yang tembus ini. Baru kemudian untuk lingkaran lubang ulir yang dari atas seperti ini. Kalau udah, kita save changes, klik OK. Ya, ini jadi edit blok swivel atasnya udah selesai. Selanjutnya kita tinggal ikat dengan constraint ya. Klik di tab parametrik, klik di collinear, lalu klik nih sumbu ini terhadap sumbu ini. Oke, baru kemudian kita kunci dengan dimensi. Klik linear, klik ini terhadap ini. Nah, kita bisa buat dia bisa jaraknya 40. Enter. Oke ya, kalau udah, kemudian kita hide all untuk constraint-nya, hide all juga untuk dimensinya. Kalau udah, berarti pembuatan gambar proyeksi untuk swivel selesai. Kita akan lanjut ke pembuatan gambar proyeksi untuk bolt. Sebelum kita lanjut, kita buat dulu ya area batasnya. Kita klik di home, kita copy ini. Copy ini, klik, lalu klik kanan. Tentukan base point di sini, pindahkan dia di sini. Nah, kalau udah, ini kan agak kepanjangan ya. Kita klik ini, lalu kita geser dia ke sini sedikit. Supaya arealnya proporsional. Oke. Kalau udah, jangan lupa kita save perubahannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan komponen yang berikutnya, yaitu komponen bolt. Ya, untuk pembuatan komponen bolt, di sini kita pastikan dulu dimensinya. Ini kan untuk M16 ya.
Untuk M16, kemudian panjang bautnya ini 68 dengan panjang total 78 termasuk kepala baut. Dengan ukuran kepala baut ini 10. Oke, kita klik lagi di AutoCAD Mechanical-nya. Untuk membuat baut, di sini ada fitur yang memudahkan kita untuk membuat baut di AutoCAD Mechanical. Kita klik di tab Content. Nah, di sini cari ya di kelompok fastener, namanya kan ada nih. Ini adalah screw. Klik di screw. Klik di screw. Kemudian kita expand di screw, pilih di sini hex head type. Di hex head type cari standar JIS ya. Kita cari standar JIS. Nih JIS, pilih yang regular thread metric. Regular thread metric. Di sini kita pilih posisinya, kita pilih yang ini kan front atas. Kita ini deh, kita pilih yang front. Pertama tempatkan dia di sini, klik, lalu arahkan dia ke sini. Nah, dia tadi ukurnya kan M16, pilih M16, lalu klik finish. Nah, cek tadi berapa panjang ininya, dia 68 kan, 68. Ternyata dia nggak ada langsung 68, adanya 65 ya. Kalau dia 65, berarti coba kita buat yang 70 ya. Kita klik 70. Buat dulu 70 ya. Nanti kita akan edit supaya nanti sesuai seperti ini. Nah, lihat di sini ada perbedaan. Pada gambar referensi dia kan nggak ada step di sini ya. Berarti area yang ini harus kita hapus. Caranya gimana? Kita klik dulu ini ya, klik, lalu klik di tab home, klik explode. Nah, kalau udah di explode, jangan lupa ini dihapus. 1 2 3. Nah, kalau udah dihapus, jangan lupa ini kita extend lagi ya. Extend. Lalu referensi ini, reference editnya ini kita delete juga nih. Oke. Berikutnya kita cek dia ukuran panjang dari sini sampai sini. Ini kan 68. Kita akan mulai membuat editnya ya. Kita offset dulu. Ini offset. Masukkan angka offset 68, tekan enter, lalu klik garis ini. Arahkan dia di sini. Nah, kalau udah, berarti kan ini garis ini 1 2 3. Ini kita move. Klik move. Lalu klik ini base point-nya, pindahkan dia ke sini. Oke. Kalau udah, berarti kan garis yang nggak perlu ini kita trim. Nih, seperti garis ini, trim. Lalu garis ini trim, ini trim. Ini juga trim, ini trim. Oke ya. Oh, ini tadi ada yang kelewat nih. Ini kita offset dulu. Ini kita offset ya. Kita offset misalnya 1,5 ya. Ini klik dari sini ke sini. Nah, baru kemudian kita trim. Pertama yang ini. Lalu kemudian ini juga kita trim. Lalu ini juga kita trim. Ini kita trim ya. Berarti kan udah nggak diperlukan, ini kita trim. Nah, ini juga sama, ini kita trim. Ini kita trim. Oke. Berikutnya, lihat. Ini kan panjang ulirnya dia hanya 20. Berarti di sini kita offset lagi. Klik offset 20. Ini klik garis ini, arahkan ke sini 20. Lalu jangan lupa kita extend ya. Tuh 2. Lalu extend juga tuh 2. Nah, kelebihan garis yang lainnya ini kita potong dengan trim. Potong, potong, potong. Potong, potong, potong. Oke ya. Sekarang kita cek. Ini kan dia garisnya kan ada terputus di sini. Ini garis ini bisa kita delete. Ini juga sama. Ini tinggal kita extend. Ya, supaya garisnya
lurus. Oke. Berikutnya, ini kan sudah hampir oke ya. Nah, selanjutnya kita cek di sini. Ini kan sudah hampir oke. Ini harus kita jadikan blok dulu ya. Kita klik create. Di sini kita klik, namanya kan belum ada. Ketik di sini bold depan. Klik pick point misalnya di sini. Lalu klik select objeknya di sini. Oke. Ya, udah jadi blok deh sekarang. Berikutnya kita akan buat ini ya. Referensi tampak kanan dulu. Referensi tampak kanan. Kita klik ya di tab content. Klik lagi di screw. Nah, di sini kan kita bisa pilih. Nah, pertama bagian bottom ya. Bottom, tempatkan dia di sini. Oke, ya. 0. Masukkan tadi M16. Finish. Panjang tadi 70 ya. Finish. Oke, ya. Cuma kan dia belum ada kepala bautnya ya. Kita klik lagi di content, klik di screw. Nah, di screw pilih yang top sekarang. Topnya pertama kita arahkan ke atas dulu. Arahkan ke ini sudut 0 derajat, pilih M16. Klik next. Panjangnya juga tadi 70 diseragamin. Finish. Oke. Nah, ya. Karena dia posisinya kalau kita lihat dari kanan, posisi ini kan harusnya nggak kelihatan ya, berarti harus kita jadikan putus-putus. Nah, selanjutnya kita kliknya 2 sket ini, kemudian kita explode. Udah ya, ini udah kita explode. Berikutnya ini kita garis ini kita jadikan layarnya AM3. Oke, ini udah AM3. Lalu kita akan tempatkan dia. Tapi sebelum itu kita akan buat dulu. Di sini kan ada referensi ini ya. Karena dia kan bentuk chamfer. Jadi di sini kita ukur dulu di sini. Klik distance, ini jarak dari sini ke sini berapa? Ini kan 13,55. Berarti ini sudah kita explode tadi, ini kita hapus nih referensi ini. Ini juga kita hapus. Nah, sekarang kita buat circle, pilih diameter, klik di sini, masukkan diameternya 13,55. Ingat koma di AutoCAD Mechanical itu adalah titik. Nah, ya. Ini untuk memperlihatkan supaya bagian yang ini kelihatan. Nih, ya. Oke, kalau udah, berikutnya ini kita tinggal move. Move ya. Klik. Tentukan base point-nya di sini, lalu pindahkan dia ke sini. Oke. Lalu jangan lupa kalau ada gambar centerline cross yang berimpit, itu kita, nah ini ya, klik, kita hapus ya supaya tidak ada tumpang tindih. Ini sket ini coba kita order, pindahkan ke back. Ini juga klik kanan, order, pindahkan ke back. Supaya apa, nih garis yang ini bisa kita hapus. Oke ya. Ini. Oh, ini dia masih satu kesatuan, harus kita export dulu. Udah kita export. Nah, ini kita delete. Ini kita delete ya, supaya garis centerline crossnya tidak ada yang tumpang tindih. Oke, kalau udah, ini kita jadikan blok juga. Kita jadikan blok, klik create block, pilih di sini kan namanya, cari tadi bolt ya, bolt depan, ganti depannya menjadi kanan. Klik specify point, tempatkan dia di sini, specify point-nya di center, lalu klik select object, pilih keseluruhan sketch untuk bolt kanan, lalu klik OK. Lihat, ini sudah jadi blok. Nah, sekarang kita tinggal ikat ya, supaya dia nggak bergerak. Klik di content, di parameter, parametric, pilih di collinear, klik garis sumbu yang ini,
supaya berimpit dengan ini. Tadi kita lupa ya, satu tadi. Harusnya sebelum kita constraint, ini kita kunci dulu yang ini. Klik fix. Kita kunci di sini satu. Tuh. Kemudian kunci lagi satu lagi di sini. Oke, biar dia nggak bergerak. Lalu baru kemudian kita kolinear ya, sumbu ini terhadap ini. Lalu kita kunci dengan dimensi ini terhadap ini. Nah, masukkan misalnya sini 40. Enter. Dah, lalu kita hide all di geometric, hide all juga di dimensional. Nah, selanjutnya ini kan tampak kanan, ini bisa kita buat juga tampak kiri ya. Berarti kita bisa munculkan home, pilih insert. Cari di sini kan ya bolt kanan. Tempatkan dia di sini. Ya, oke. Jangan lupa ini juga kita kunci ya. Klik di tab parametrik, pilih kolinear, klik garis ini terhadap ini. Lalu pilih juga dimensinya ini terhadap ini ya. Nah, misalnya juga dia 40. Oke. Kalau udah, kita hide all dimensi, hide all di geometrik. Nah, ini kan dia berubah dari tampak kanan menjadi tampak kiri. Nah, sekarang klik 2 kali di sini. Nah, begitu klik 2 kali, kita klik OK. Nah, kita akan ubah dia menjadi blok untuk bolt kiri ya. Apa yang berubah? Kalau kita lihat dari sini, bagian yang ini kan akan kelihatan jelas, tidak lagi putus-putus. Ini kita klik. Klik di tab home, ganti layarnya menjadi AM0. Nah, sedangkan di bagian ulirnya ini kita ganti layarnya menjadi AM3. Ya. Jadi pada saat kita ngelihat dari tampak kiri, ini bagian ini kelihatan jelas, tapi bagian yang ini dia akan tidak kelihatan, makanya kita ganti menjadi garis putus-putus. Kalau udah, ini kan udah ya, kita klik save changes, ubah dari nama bolt kanan menjadi bolt kiri. Oke. Nah, sekarang dia ada 2 layer yang berbeda ya. Ini kita klik lagi di parametrik, show all di dimensi, ini bisa kita perkecil, ini 30. Ini juga jadikan 30 ya. Jadi kita tinggal edit aja dimensinya untuk supaya dia dimensinya bisa kita atur. Lalu hide all lagi dimensi. Sekarang kita cek ya, cek di bloknya yang kita buat. Di sini kan ada bolt kanan dan bolt kiri. Bolt kanan yang ini, ya. Kemudian bolt kiri yang ini. Oke ya, sudah kelihatan perbedaannya. Nah, selanjutnya untuk terakhir, bolt ini kan ada tampak depan dan kita perlu juga buat tampak atas. Nah, misalnya kita buat dia di sini. Klik di content, lalu klik di screw lagi. Nah, dia masih tetap ya di pilihan terakhir tuh di JISB 1180A regular thread metric. Nah, sekarang kita pilih. Tadi kan untuk tampak depannya pilih yang front. Nah, sekarang kita pilih yang side. Misalkan tempatkan dia di sini ya, arahkan dia ke 0 derajat ya. Masukkan tadi M16, finish. Nah, dia jaraknya tadi kita buat 70. Oke ya. Jangan lupa kita klik ini lalu kita explode supaya dia putus ya. Lalu jangan lupa ini kita hapus dulu. Lalu referensi garis yang ini kita hapus karena kan dia nggak ada stepan di sini ya, seperti gambar referensinya. Baru kemudian kita extend to 2. Nah, kemudian ini kita offset, tadi kan 68 kan panjang bautnya. Kita offset di sini. Masukkan dia nilainya 68 tadi. Klik garis ini, arahkan ke sini. Sehingga dia akan muncul seperti ini ya. Kalau udah, ini kita move. 1, 2, 3. Lalu klik kanan, pilih specify base point-nya di sini, pindahkan dia ke sini. Oke. Lalu jangan lupa kita offset dulu. Masukkan 1,5. Ini untuk menentukan batas pada saat kita mentrim garis sumbu ya. Baru kemudian kalau udah, kita proses trimnya. Klik trim. Ini juga kita hapus. Ini hapus.
lalu ini hapus, ini hapus ya, ini hapus, hapus, lalu ini kita hapus, hapus, pastikan semuanya terhapus ya untuk garis yang kelebihan. Ini udah. Nah, berikutnya kan tadi panjang ulirnya kan cuma 20. Nah, ini kita offset juga. Masukkan angka offsetnya 20. Klik garis yang ini, arahkan ke kiri. Lalu klik kanan. Lalu kemudian kita extend. Extend garis ini 1, lalu extend lagi sampai dia menyentuh ini. Ini juga extend, lalu extend sekali lagi supaya dia sampai ke sisi yang sebelah sini. Kalau udah, jangan lupa kita trim. Ini 1, 2, 3, 4, lalu trim lagi nih. Ya. Sekarang lihat di sini kan ada bagian yang nggak tersambung langsung ya. Ini kita hapus dulu, baru kemudian kita extend lagi. Tuh, 2. Nah, sambil itu kita cek ya. Dimensinya sudah sesuai belum? Dari sini sampai sini. Oh, ternyata dia 69,23. Berarti ada sedikit apa namanya? Berubah dimensinya. Kita cek juga di sini ya. Jangan sampai dia dimensinya nggak sesuai. Ini juga 69. Oh, berarti ada kesalahan sedikit. Berarti tadi mungkin kita ada kesalahan ini. Kita offset dulu. Offset, masukkan dia 68, enter. Klik ini sampai sini. Oh, iya. Berarti kita ada kesalahan di sini ya. Kita klik dulu move. Tempatkan dia di sini. Lalu klik ini. Tempatkan dia di sini. Oke. Ini kita offset lagi. Klik 1,5 ya. Ini untuk menentukan batas potong dari garis sumbu. Lalu kita trim. Ini trim. Nah, ini juga bagian yang kelebihan ini kita trim. Jadi biasakan ya kita untuk teliti ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang setelah kita buat itu tetap kita cek lagi. Lalu di sini kita offset lagi ya. Tadi 20 ya. Nah, sampai sini ini kita extend. Tuh, 2. Ini kita extend juga. Lalu ini garis yang ini kita hapus. Oke ya. Jadi kita cek terakhir. Ini sudah harus sesuai. Oke, dia sudah 68. Nah, oke, ini sementara jangan kita jadikan blok dulu. Ini kan tadi udah terlanjur jadi blok kan juga harus kita edit. Klik dulu di sini. Ya. Ini bold depan, oke. Nah, kan tadi dia ada kelebihan ya, bukan 68 tapi 69. Ya. Nah, ini kita offset lagi. Klik 68. Jadi tetap harus kita cross check walaupun sudah kita buat. Nah, kemudian di sini kita move. Move ya, pilih garis ini. Lalu klik sini, pastikan dia berpindahnya ke sini. Oke, udah. Kalau udah, jangan lupa kita buat move lagi 1,5 ya. Enter, ini untuk referensi nanti garis potong kelebihan dari garis sumbu. Baru kemudian kita trim. Klik ini hapus, ini hapus. Lalu ini juga hapus ya. Nah, ini kita klik. Ini juga kita hapus di sini. Ini hapus, hapus, hapus. Oke. Baru kemudian kita offset lagi, masukkan 20. Ini kan untuk apa namanya panjang ulirnya. Ya, sampai sini. Lalu kita extend lagi. Klik 1, 2. Lalu ini juga kita extend. Klik kanan, enter. Baru ini kita hapus. Sekarang kita cek ya dimensinya. Sini sampai sini udah 20. Oke, distance lagi dari sini sampai sini 68. Oke, berarti udah oke ya. Kalau udah, berarti kan edit bloknya sudah selesai. Kita pilih save changes.
Ini kan masih bolt depan, tidak ada perubahan. Kita klik OK. Ya. Nah, sekarang ini udah jadi blok. Ini jadi blok. Sekarang yang atas ini kita jadikan blok juga. Klik create. Pilih sekarang di sini, pilih tadi bolt depan ya. Klik, ganti kata depannya menjadi atas. Klik pick point, tempatkan dia di sini. Lalu klik select object, pilih keseluruhan sketch untuk bolt atas. Klik kanan. Oke. Nah, sekarang dia jadi blok ya. Lihat, ini kan masih bisa bergerak. Nah, ini yang perlu kita kunci juga. Kita klik di tab parametrik, klik di collinear, tempatkan dia di sini supaya sejajar dengan ini ya. Lalu klik lagi di dimensinya, ini klik terhadap ini. Nah, ini kita masukkan di sini mungkin sekitar 35. Enter. Oke, jadi udah lengkap nih, ada tampak depan, tampak kanan, tampak kiri, dan tampak atas. Kalau udah, jangan lupa hide all di geometri dan hide all di dimensi supaya tidak kelihatan garis bantu gambar geometri untuk constraint dan dimensinya. Terakhir, kita buat garis batasnya. Klik home, lalu kita copy, klik ini ya di sini. Lalu klik kanan, tentukan base point-nya di sini, lalu pindahkan dia ke sini. Lalu klik kanan, enter. Nah, ini kita tinggal klik di garis ini, lalu kita geser sedikit di sini ya. Klik di sini lalu geser ke sini supaya kelihatannya lebih proporsional. Oke, kalau udah, berarti pelajaran hari ini untuk pembuatan gambar proyeksi komponen swivel dan gambar proyeksi komponen bolt ya sudah selesai kita buat. Jadi silakan dipelajari kembali dan dipraktekkan untuk bagaimana cara membuatnya ini bisa dikuasai ya. Oke, demikian ya pelajaran kita hari ini untuk pembahasan mengenai pembuatan gambar proyeksi komponen swivel dan bolt. Dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pelajaran berikutnya yang akan membahas bagaimana pembuatan gambar proyeksi untuk komponen selanjutnya, yaitu standar nut, lock nut, dan screw. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.